Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok MKU Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Anugrah Devani Syafitri, Sabrina Halisa Zahra, Sinta Wahida Nurcanah, dan Sila Jalil Al-Haq. Di sini kami akan menjabarkan tentang apa itu identitas nasional. Secara etimologi, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang memiliki arti tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu. Kemudian nasional berasal dari kata nasional yang artinya bangsa. Nah, secara keseluruhan, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan secara filosofis membedakan negara tersebut dengan negara lain. Faktor pembentuk identitas nasional ada 7. Yang pertama, ikatan primordial, yaitu ikatan kekerabatan berupa ikatan darah dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, dan bahasa, serta adat istiadat. Yang kedua adalah sakral, bisa berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga adalah tokoh, yaitu para tokoh yang disegani dan dihormati oleh suatu masyarakat. Yang keempat adalah kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam suatu perbedaan. Yang kelima adalah sejarah, yaitu tentang kesamaan pengalaman di masa lalu. Yang keenam adalah perkembangan ekonomi atau industrialisasi yang akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Dan terakhir yang ketujuh adalah kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Identitas kesukubangsaan merujuk pada definisi bangsa secara sosiokultural. Rasa ini disatukan oleh adanya rasa kesamaan ras, suku, agama, adat, budaya, keturunan, dan daerah asal. Identitas ini bersifat askriptif atau sudah ada sejak lahir, alamiah atau bawaan, primer, dan etnik. Identitas dalam tataran hubungan manusia dapat diartikan sebagai membuat sesuatu menjadi identik atau sama. Apabila pengertian tentang identitas ini dikaitkan dengan budaya, maka yang dimaksud dengan identitas budaya adalah pemahaman tentang sesuatu yang identik maupun gambaran yang terkait dengan budaya. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian melakukan identifikasi kultural atau cultural identification, yaitu masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identitas budaya yang terbentuk dalam kehidupan suatu masyarakat akan mempengaruhi persepsi diri setiap anggota dalam masyarakat. Bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka memandang diri mereka, bagaimana mereka bersikap dan bertingkah laku sangat dipengaruhi oleh identitas budaya mereka sendiri. Menurut teori komunikasi tentang identitas merupakan penghubung utama antara individu dan masyarakat, dan disinilah komunikasi menjadi mata rantai yang memperbolehkan hubungan atau komunikasi itu terjadi. Dalam proses komunikasi yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya. Selain itu, pada saat kita berkomunikasi, cara kita mengekspresikan siapa diri kita dan ketika kita merespon orang lain itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Seperti itu, contohnya seperti orang Indonesia tentu saja dalam merespon orang lain mungkin menurut terpengaruh oleh budaya Indonesia yang ramah tamah dan disertai gotong royong, sehingga orang Indonesia bisa dianggap sebagai orang yang lebih hangat dibanding orang-orang individualis seperti orang-orang mungkin luar negeri yang memiliki budaya individualis seperti itu. Identitas kebangsaan atau political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa, tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa. Karena itu, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas ini bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan secara terus-menerus untuk mendukung dan tetap menjaga identitas nasional ini. Selanjutnya adalah contoh bentuk identitas nasional. Di sini saya akan menyebutkan 10 contoh bentuk identitas nasional. Yang pertama adalah bahasa nasional atau bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, dasar falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang ketiga, yaitu lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Yang keempat adalah lambang negara Indonesia sendiri adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika atau yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang keenam adalah bendera negara Indonesia yaitu Sang Merah Putih. Dan yang ketujuh, konstitusi negara Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sekian penjelasan kami dari kelompok 13. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.